Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa kembali di acara Ngobras yang ke pekan ke-20. Wah, sudah lumayan banyak. Di pekan ke-20 ini kita akan diisi oleh pemateri Mbak atau Ibu nih, saya manggilnya Mbak Rida ya. Sama Mbak Nesa. Kebetulan ini temanya adalah privatisasi perempuan dan maskulinitas hegemonik. Ya, seperti biasanya, mohon maaf saya tidak bisa menampakkan wajah karena di luar. Ya, untuk teman-teman yang saya ingatkan kembali, untuk teman-teman yang belum follow IG-nya Ngobrol Sastra, mohon dibantu gitu kan. Sama YouTube-nya juga. Langsung saja saya serahkan ke Pak Ula sebagai moderator kedua ya Pak. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Harun. Ya, ini kita sudah masuk pekan ke-20 ya. Wah, luar biasa. Ini berarti udah 1,5 semester ya kita berjumpa. Nah, pada pertemuan ini, diskusi kali ini kita ini mengakomodasi dari teman-teman ya, yang memberi saran agar menghadirkan dua pembicara. Nah, ini agar kemudian perspektifnya menjadi lebih luas. Begitu kemarin masukan dari beberapa peserta. Kedua pembicara ini memang konsen di kajian feminis, terutama sesuai dengan tema yang kemudian dihadirkan malam hari ini, ada privatisasi perempuan dan maskulinitas hegemonik. Nah, kedua materi ini bahkan tadi ya, yang Bu Nesa ini baru dikumpulkan ke tim penelitian ya, sehingga masih fresh sekali untuk kemudian nanti di-share ke teman-teman. Sementara materi Bu Rida ini kalau tidak salah menjadi salah satu tema ketika dibuat tesis ya, untuk menjadi bahan tesis. Nah, jadi sangat dekat dengan kedua pembicara kita hari ini. Tentu nanti teman-teman silahkan bisa mempersiapkan catatan dan juga mungkin nanti kalau ada kegelisahan atau pertanyaan, mari kita diskusikan, mari kita sampaikan. Itu mungkin ya untuk pembukaan dari saya. Silahkan sesuai dengan yang ada di poster mungkin Mas Harin ya. Jadi Mbak Nesa dulu, baru kemudian Mbak Rida ya. Baik, ya betul Pak. Nah ya silahkan Mbak Nesa, ini membutuhkan bantuan atau sudah present sendiri? Nanti mungkin minta bantuannya Mas Aula. Oh ya ini ya. Iya. Sudah masuk presentasinya? Sudah, Pak. Ya. Nah, ya baik. Ya, silahkan Bu Nesa atau Mbak Nesa atau Nesa ya, saya panggilnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bilang Bu Nesa lagu ya, karena dari zaman masih kecil ya, bukan masih kecil, masih muda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aula, kemudian pada rekan-rekan dari Universitas Pamulang juga atas undangannya, mungkin lebih tepatnya ya, atau kesempatannya kepada saya untuk menjadi salah satu pengisi, mungkin bukan pemateri juga ya, pengisi di kesempatan kali ini. Nah, udah dijelaskan tadi sama Mas Aula juga, jadi saya itu sebenarnya temannya dia udah lama, sejak 2008, alhamdulillah masih silaturahim sampai hari ini. Jadi yang saya mau luruskan sedikit tentang tema saya, sebenarnya bukan privatisasi ya, tapi lebih ke ruang privasinya perempuan. Kenapa kok nggak privatisasi? Karena kesannya kalau privatisasi itu justru kita kayak satu langkah ke belakang, mundur gitu loh. Kenapa perempuan yang sebenarnya mau ke ruang publik kok malah diprivatisasi begitu ya. Jadi sebenarnya ini tentang ruang privasi perempuan. Nah, boleh lanjut Bang Aula? Nah, ruang privasi ini kalau dari KBBI, privasi ini kan artinya kebebasan gitu ya, keleluasan pribadi gitu. Jadi
privasi ini sendiri sebenarnya mengacu pada kata dalam bahasa Inggris yakni privacy, yang artinya suatu keadaan terbebas dari gangguan orang lain. Nah, saya, mahasiswa semuanya juga, Bapak dan Ibu semuanya, pasti menginginkan sebuah privasi pada dirinya, ya kan, dalam diri kita mau punya privasi, tidak terkecuali perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan semestinya memiliki ruang privasi sendiri yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, gitu. Nah, kenapa kok saya membahas ruang privasi? Karena ketika diamati sampai hari ini, bahkan di masyarakat dan di dalam karya sastra juga, bahwa karya sastra itu sebagai cerminan masyarakat ya, jadi masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan ruang privasinya, ya, atau bisa dikatakan perempuan itu ruang privasinya diganggu atau diterobos oleh orang selain dirinya, oleh orang di luar dirinya. Nah, mengacu pada batasan-batasan ini, pemaknaan privasi ini ya, setiap individu ini punya batasan yang boleh ada batasan yang mana orang boleh ganggu dia, mana orang yang nggak boleh ganggu dia. Kita tahu ruang privat lah, misalnya di sebuah restoran. Ada ruang VIP, ada ruang biasa. Ruang biasa itu biasanya semua orang boleh masuk ke dalamnya. Nah, kalau ruang VIP atau yang lebih privasi, tentu hanya sebagian orang atau beberapa orang yang boleh masuk ke sana. Misalnya orang yang sudah reservasi dulu, orang yang misalnya mau membayar lebih untuk ruang VIP itu, dan lain sebagainya. Jadi memang ada batasan-batasan atau teritorial yang tidak boleh orang lain terobos. Nah, kemudian ini kalau menurut saya sejalan dengan idenya feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir ya. Nah, yang mana Simone Beauvoir ini mengatakan bahwa perempuan itu menuntut untuk diakui sebagai makhluk yang bereksistensi dan yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan tidak mensubordinasikan eksistensi pada hidup manusia dan sifat dasarnya. Nah, jadi pemikiran Beauvoir ini sejalan dengan ruang privasi yang sedang ya bisa dikatakan sedang saya teliti saat ini ya. Jadi perempuan harus bisa eksis juga agar keberadaannya tuh diakui dan bisa diterima di masyarakat. Nah, boleh lanjut lagi Mbak Paula? Katanya nih zaman udah berubah, ya kan? Kalau kata Walby, perempuan ini udah mengalami kemajuan karena percepatan globalisasi. Jadi perempuan zaman sekarang ini sudah maju pendidikannya, kemudian pekerjaannya dibanding perempuan angkatan sebelumnya. Kalau dulu kita sering dengar istilah ya cewek perempuan itu ya cuman urusannya apa, kasur, semur, dapur gitu ya. Nah, kalau sekarang perempuan itu udah lebih ke ruang publik, udah banyak kiprahnya. Mungkin istilah zaman dulu zaman sekarang itu ada batasan-batasan waktu tertentunya ya, karena bisa dibilang Kartini aja zaman dulu udah di ruang publik, yaitu kalau di Indonesia jadi tonggaknya supaya perempuan itu bisa dapat pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, tapi apa iya perempuan ini memang sudah mendapatkan ruang privasi hingga saat ini? Nah, kalau dalam penelitian saya memfokuskan ruang privasi yang dimaksud di sini adalah dalam 3 hal. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua itu pekerjaan, dan yang ketiga itu dalam hal perkawinan. Nah, 3
ruang ini semestinya memberikan perempuan kebebasan dalam mengeksplorasi dirinya atau dalam menentukan keputusan yang akan dia ambil. Dia bebas, bisa memilih mau sampai mana pendidikannya, mau bekerja sebagai apa, dan mau menikah dengan siapa, bahkan mungkin pilihan untuk tidak menikah gitu ya. Jadi itu ruang-ruang privasi yang harusnya tidak diterobos orang lain. Nah, tapi kenyataannya sekarang ini kita masih sering lihat ya, kalau ruang privasi itu tidak sepenuhnya dimiliki oleh perempuan. Masih banyak hal-hal yang diterobos oleh orang lain. Dalam hal ini saya bisa katakan budaya patriarki ya. Nah, boleh next lagi, Pak Ula. Ini materi saya sebenarnya cuma sedikit sekali. Jadi saya berharap akan lebih banyak kita diskusi sama-sama untuk membahas apa iya sih ruang privasi ini memang banyak diterobos atau sebenarnya perempuan sudah punya ruang privasi gitu ya. Next lagi, oke. Oke, coba kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau dalam hal pendidikan biasanya anak perempuan itu, bahkan anak-anak ya sebenarnya, kalau memilih pendidikan dipilihkan sama orang tuanya, ya atau enggak? Ya kan? Dipilihkan sama orang tuanya. Dia mau sekolah di mana, dia terus setelah itu mau melanjutkan kemana, begitu ya. Biasanya orang tuanya yang punya andil. Orang tuanya merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk anak. Walaupun itu sebenarnya yang orang tua anggap lebih baik untuk mereka itu adalah yang mereka inginkan. Adalah yang anak itu sukai. Kemudian ada stigmatisasi di masyarakat yang mengatakan kalau gimana ya, kalau masuk STM gitu, itu untuk laki-laki, atau kuliah di teknik itu lebih cocoknya anak laki-laki. Jadi anak perempuan jangan nggak usah lah kuliah di situ, gitu ya. Anak perempuan jadi guru aja, di IKIP aja, jadi guru aja. Kemudian kalau anak perempuan masuknya SMEA ya, kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang apa namanya? SMK yang keputrian begitulah. Masuk yang seperti itu aja. Nah, ketiga hal ini juga bisa ditemukan di karya sastra. Karya sastra yang saya analisis dalam kesempatan kali ini itu novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi, yang Cinta Suci Zahrana, yang udah diangkat jadi film dan semua orang mungkin tahu itu. Nah, jadi dalam karya sastra itu, dalam novel itu, Habibur Rahman ini menunjukkan bahwa tokoh perempuannya, dia itu udah memiliki pendidikan tinggi. Nah, tetapi ternyata di dalam meraih pendidikan tinggi itu, dia masih mendapat, bisa dikatakan, opresi ya, atau semacam bentuk penerobosan terhadap ruang privasi yang dia punya. Jadi ketika dia mau lulus SMP, ayahnya bilang, udah nggak usah lanjut sekolah, pesantren aja. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk penerobosan ruang privasi yang seharusnya dia sebagai anak perempuan juga punya hak untuk memilih. Sampai ke tahap karir, sudah menjadi perempuan yang dewasa, tidak serta-merta dia punya ruang privasi yang sebebas itu, yang dia bisa bebas untuk memilih karir di dalamnya. Kalau fokus sama karir, orang yang kemudian mengusik, ya, mengusik ruang privasi kita. Ngapain sih cewek ngejar karir tinggi, toh nanti juga mau jadi ibu rumah tangga gitu ya, toh nanti juga kerjaannya di dapur ini gitu kan. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya orang ngapain sih ngurusin kita gitu kan. Ini tuh ruang privasiku, aku bebas dong mau milih berkarir jadi apa, sampai mana gitu kan.
Tapi orang masih banyak itu, ya, kalau terlalu fokus ke karir nanti jadi perawan tua loh. Nah, itu yang kemudian menjadi momok bagi perempuan yang sebenarnya dia ingin mengeksplorasi atau ingin menggali lebih dalam, sampai di mana sih dia bisa berkarir sebagai seorang perempuan, sampai di mana sih dia bisa menunjukkan eksistensinya di masyarakat, gitu ya, melalui pekerjaan atau karir yang dia bangun. Tapi masyarakat masih menuntut dia sebagai, kalau perempuan tuh ya takdirnya harus jadi istri, nurut sama suami, gitu ya. Karirnya tuh ya di rumah, gitu. Yang nggak salah juga sih. Cuman ada hak yang mereka terobos, gitu menurut saya. Nah, kemudian sampai di menikah. Sampai menikah pun kadang perempuan yang jodohkan, ya kan, dipilihkan jodohnya, udah sama si ini aja, si itu nggak bagus gitu loh, si ini si A nih kaya, berpendidikan, gitu ya. Sedangkan orang yang lain, perempuan itu sebenarnya nggak menginginkan hal itu. Mungkin ada kriteria lain yang dia lihat dari sosok laki-laki yang ingin dijadikan sebagai suami. Tapi banyak orang di luar dirinya yang mencoba untuk menjodoh-jodohkan. Nah, kalau dia terlambat menikah, bisa dikatakan terlambat, gitu ya. Perempuan kan biasanya dikatakan usia bagusnya untuk menikah itu usia 21 ke atas, 20 ke atas, gitu ya. Kalau sudah dari 30 pandangan dari masyarakat, ini cewek nggak laku, gitu kan. Ini perempuan ini perempuan tua, ya. Padahal itu adalah ruang privasi dia, terserah dia mau milihnya, mau menikah sama siapa, gitu kan. Mau menikah atau tidak, bahkan untuk pilihan menikah atau tidak pun adalah sebuah ruang privasi yang orang sebenarnya nggak boleh ganggu. Nah, tapi lagi-lagi masyarakat kita tidak menyadari hal itu. Ingin saya coba diskusikan bersama teman-teman di sini, bagaimana menurut teman-teman ruang privasi ini atau ruang privasi perempuan ini di kalangan masyarakat kita, terutama mungkin dalam karya sastra ya. Dalam hal ini kan kita sama-sama bisa dikatakan akademisi dalam bidang sastra. Apakah memang ruang privasi ini sebenarnya perlu ada atau nggak boleh ada, atau bagaimana gitu? Nah, slide selanjutnya, Pak Alta. Nah, yang saya temukan dalam kasus ini bahwa ruang privasi ini kalau di karya sastra yang pengarangnya perempuan, dia biasanya lebih memberikan ruang privasi yang lebih kepada perempuan. Misalnya di novelnya Ayu yang Utami, siapa? Dewi Dilestari yang Aroma Karsa, perempuan di sana digambarkan memiliki kekuatan yang penuh terhadap ruang privasinya. Dia nggak mau orang lain, bahkan orang lain nggak berani untuk mengganggu ruang privasi yang mereka miliki. Nah, sedangkan kalau yang di laki-laki ini sejak zaman dulu ya, Siti Nurbaya ini udah zaman dulu banget, dijodohkan lah, ya kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu ruang privasi perempuannya sangat bahkan sampai yang di novel 2000-an, Suci Zahrana ini ternyata walaupun digambarkan Zahrana itu sebagai perempuan yang sukses, tapi ternyata di balik itu dia mendapatkan banyak sekali opresi dari orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau memang ada yang tidak sependapat dengan saya, boleh sekali untuk kita diskusikan sama-sama, ya, agar diskusi ini bisa lebih hangat. Sepertinya itu saja, Pak Aula, sedikit paparan dari saya yang mungkin akan memantik pertanyaan atau mungkin diskusi yang hangat dari rekan-rekan dosen maupun mahasiswa sekalian. Terima kasih. Ya, oke, baik ya. Terima kasih presentasi dari Mbak Nesa. Beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari penjelasan tadi.
seperti ternyata penulis perempuan di dalam karya sastra itu lebih memberikan ruang privasi kepada tokoh-tokoh perempuannya begitu ya dibanding dengan penulis laki-laki. Nah, ini menarik ya. Jadi ternyata ada perbedaan yang ini ya, yang cukup signifikan ya. Lalu kemudian di era sekarang ya, yang tampaknya itu sudah sangat terbuka, sudah memberikan ruang privasi kepada perempuan, namun ternyata masih mengandung semacam paradoks gitu ya. Ternyata masih ada penerobosan-penerobosan yang dialami oleh perempuan ya. Nah, baik. Jadi ternyata kondisi zaman sekarang yang seperti sekarang ini ya, yang terbuka, yang sudah demokratis ya, tapi ternyata mengandung paradoks-paradoks itu yang antara yang ditekankan oleh presentasinya Mbak Nisa. Ya, untuk pertanyaannya nanti bisa dikemukakan setelah presentator yang kedua ya. Jadi silakan Mbak Rida untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, jadi malam ini kayak dibilang Mas Aula tadi, malam ini tuh saya mau bahas tentang maskulinitas. Setelah 3 minggu belakangan kita membahas perempuan terus, malam ini saya coba untuk membahas laki-laki supaya lebih ya ada pengetahuan baru. Yang mau saya bahas malam ini itu sebenarnya lebih pada ini ya, menjelaskan tentang teori maskulinitas hegemonik yang punyanya si Ponel. Jadi kalau Mbak Nesa tadi membahas masalah penelitiannya, saya mungkin ini membahasnya lebih pada menjelaskan teori dari teori maskulinitas hegemonik itu. Ya, bisa dilihat slide-nya. Nah, jadi sebenarnya maskulinitas hegemonik ini adalah salah satu bagian dari teorinya R.W. Connell. Dia adalah orang peneliti gender, relasi gender dari Australia. Nah, jadi dalam teorinya si Connell tentang maskulinitas, dia menyebutkan bahwa dalam tataran maskulinitas laki-laki ada satu komponen yang yang sangat mempengaruhi kekuasaan laki-laki, baik itu di kalangan laki-laki sendiri maupun di dalam relasi gender. Dalam hal ini kaitannya dalam masalah hubungan relasi laki-laki perempuan. Jadi ternyata di dalam lingkungan laki-laki itu sendiri, maskulinitas itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi walaupun secara umum laki-laki mendominasi di dalam patriarki karena karakter maskulin yang melekat pada diri mereka, sebenarnya di dalam kalangan mereka sendiri itu terdapat kontestasi antar mereka. Jadi menurut si Connell sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama tergenderkan. Jadi sebenarnya bukan cuma perempuan yang mendapatkan dampak dari dikotomi gender dan patriarki, tapi laki-laki juga sebenarnya mendapatkan itu. Dan kelebihan lainnya mungkin karena laki-laki itu secara umum dia pada posisi yang dikatakanlah di atas, dia memegang power dalam relasi gender. Makanya kurang terlihat bahwa sebenarnya di dalam maskulinitas sendiri itu ada hierarki dan kontestasi antar laki-laki. Nah, yang dimaksud dengan maskulinitas hegemonik ini adalah maskulinitas yang lebih tinggi posisinya dibanding maskulinitas yang lain. Jadi dia itu tipe maskulinitas yang lebih dihargai. Maksudnya, jadi maskulinitas hegemonik ini adalah sekumpulan karakter-karakter atau
karakteristik yang harus dimiliki oleh laki-laki supaya dia bisa dikatakan benar-benar maskulin. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang tidak mampu mewujudkan ciri-ciri maskulinitas itu di dalam dirinya, maka dia akan dikatakan sebagai kurang maskulin atau bahkan tidak maskulin. Dan nantinya di dalam kelompok laki-laki ini dia akan diposisikan dalam hierarki yang lebih di bawah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya maskulinitas hegemonik ini dia karakteristik maskulin yang diperjuangkan oleh laki-laki untuk dimiliki dalam dirinya kayak gitu. Bisa slide selanjutnya, Mas? Nah, jadi kayak gini hierarkinya. Jadi yang menempati posisi paling di atas itu adalah para laki-laki yang mereka mampu melekatkan karakteristik dari maskulinitas hegemonik itu dalam dirinya. Lalu setelah itu ada maskulinitas marginal. Maskulinitas marginal ini adalah mereka-mereka yang tidak mampu melekatkan keseluruhan karakteristik maskulinitas hegemonik dalam dirinya, atau kalau dalam konteks barat relasi gender itu dia tidak hanya menyangkut masalah laki-laki dan perempuan, tapi masalah ras dan kelas sosial juga ikut mempengaruhi. Jadi walaupun misalnya laki-laki itu dia memiliki semua karakteristik maskulinitas hegemonik, tetapi dia berasal dari kelas sosial atau ras kulit hitam misalnya, maka dia dengan sendirinya akan turun pada hierarki yang di bawah, yaitu di kalangan maskulinitas marginal. Lalu yang paling di bawah itu adalah femininitas. Nah, yang dimaksud dengan femininitas di sini adalah perempuan dan para laki-laki yang tidak mampu mewujudkan kriteria maskulin itu dalam dirinya. Misalnya para gay, transgender yang kriteria seperti itu, dia dimasukkan dalam femininitas. Jadi ada hierarki dalam maskulinitas itu sendiri di kalangan para laki-laki kalau kita lihat lebih jauh. Slide selanjutnya, Mas. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kalau di dalam konteks Eropa atau konteks Barat, patriarki itu dia juga menyangkut kelas sosial. Jadi dengan sendirinya, walaupun secara umum laki-laki itu ditempatkan di posisi pertama dan perempuan di posisi yang kedua, tapi dalam relasi di antara sesama lelaki ada kelompok-kelompok tertentu yang dia diletakkan di bagian yang marginal. Jadi konsep dasar dari maskulinitas hegemonik yang dimunculkan oleh Connell ini, dia mengacu pada hegemoni Gramsci. Jadi dia melihat bahwa terbentuknya maskulinitas hegemonik di masyarakat itu dia kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan oleh Gramsci. Makanya dia menyebutnya, dia memakai kata hegemonik di situ karena ada pola yang sama dengan yang dijelaskan oleh konsep hegemoninya Gramsci, di mana maskulinitas hegemonik itu dia dia itu sebenarnya menurut si Connell itu menyebut sebagai maskulinitas kultural. Artinya ciri maskulinitas itu dikonstruksi, dia tidak secara paksaan, tapi secara mempengaruhi orang pada tataran kultural dan intelektual, dunia intelektualnya, sehingga dengan sendirinya melalui berbagai pembiasaan dan pengulangan terus-menerus, sehingga orang merasa bahwa
harus memang kita sebagai laki-laki harus mengikuti konsep itu kayak gitu. Nah, di sini kalau si Gramsci bilang kan hegemoni itu dia melibatkan kelompok dominan, misalnya negara, hukum. Jadi contohnya kayak misalnya ada negara tidak mengizinkan atau tidak melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, itu kan kewenangan negara untuk untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa laki-laki yang seperti ini tidak bisa diterima dalam lingkungan sosial. Mereka melenceng, mereka salah. Itu mungkin contoh cara negara untuk menunjukkan bahwa maskulinitas hegemonik adalah apa yang harus dimiliki oleh laki-laki. Lalu kalau kapitalis, misalnya kayak ini ya, kapitalis itu kalau di era sekarang dia bisa kita lihat memanfaatkan media sebagai sarana untuk mewujudkan kriteria maskulinitas laki-laki, misalnya melalui iklan. Kalau melalui iklan-iklan yang kita lihat di TV, melalui majalah, berbagai media menunjukkan bagaimana karakter laki-laki, sehingga dengan sendirinya masyarakat itu akan terikut dalam paradigma bahwa kalau menjadi laki-laki harus seperti yang kita lihat di iklan atau majalah atau televisi dan sebagainya. Nah, lalu kalau keterangan intelektual misalnya apa ya? Sekolah mungkin ya yang ini yang lebih berperan untuk di bidang itu. Maskulinitas hegemonik itu seperti saya bilang tadi, dia disebut sebagai maskulinitas kultural karena dia mendominasi secara kultural, artinya dia menjadi sesuatu yang harus diikuti karena sudah menjadi kebiasaan, diulang-ulang terus sehingga tidak disadari lagi bahwa itu sebenarnya adalah bentukan. Nah, kayak ini contohnya menggunakan tokoh simbol. Nah, kayak misalnya sekarang ya, kalau kita salah satu fenomena yang bisa kita lihat lagi ngetrennya cowok-cowok apa sih itu yang boyband Korea, drakor. Jadi secara tidak langsung itu penampilan para tokoh-tokoh ini akan mempengaruhi penontonnya, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga yang para perempuan itu mengagumi karakter-karakter boyband yang mereka lihat, yang laki-laki juga berusaha untuk bagaimana caranya menyamai atau minimal mendekati tokoh yang mereka lihat. Nah, ketika ada respon seperti ini, yang perempuan mulai mengagumi tokoh itu, yang laki-laki mulai mengikuti, berarti secara tidak langsung dia sudah menjadi tolak ukur bagaimana untuk menjadi laki-laki, sehingga ketika tolak ukur utama adalah itu, maka dengan sendirinya dia bisa dikatakan sebagai maskulinitas yang hegemonik, kayak gitu, yang mempengaruhi laki-laki maupun perempuan untuk ikut ke situ. Bisa dilihat di slide saya yang saya tampilkan di era popular culture, di era sekarang ya, di mana media sangat mendominasi. Nah, media itu ikut andil untuk menentukan kriteria maskulinitas. Misalnya kalau di sebelum tahun 90-an mungkin ya, yang dikatakan sebagai laki-laki maskulin itu mereka yang kekar, terus suka berkotor-kotor ya, kayak gitu. Nah, kalau diperhatikan sekarang, kalau kita lihat persepsi tentang laki-laki itu mulai ada pergeseran. Kita bisa lihat berbagai iklan yang ada di media, misalnya iklan produk perawatan laki-laki. Jadi dimunculkan bahwa sebenarnya laki-laki itu dia
tidak harus selamanya berkotor-kotor ria. Laki-laki juga bisa merawat diri seperti perempuan. Nah, kemudian ini menjadi tolak ukur menjadi laki-laki yang baru, menggantikan kriteria yang lama. Kayak gitu. Jadi kalau untuk era populer culture seperti sekarang, media itu sangat berpengaruh untuk menentukan karakteristik maskulinitas hegemonik. Nah, dan karena dia kultural, sehingga maskulinitas hegemonik ini sebenarnya dia bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Maskulinitas hegemonik ini dia bisa berubah sesuai kurun waktu dan kelompok sosial tertentu. Dan di dalam satu masyarakat itu, dia bisa saja punya lebih dari satu maskulinitas hegemonik. Maksudnya, kalau kayak di tempat saya ya, karena saya bukan berasal dari Jawa, jadi kalau di daerah saya misalnya di Sulawesi Tenggara, itu kami ada sekitar 21 suku gitu. Jadi dalam satu kelompok besar yang namanya masyarakat Sulawesi Tenggara itu terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok masyarakat kecil yang suku-suku tadi. Nah, masing-masing suku ini misalnya dia akan punya karakteristik maskulinitasnya sendiri-sendiri. Jadi dalam suatu tempat yang dia ada multi etnik di situ, dia bisa saja muncul lebih dari satu maskulinitas hegemonik. Nah, terlebih lagi di era seperti sekarang, karena informasi dan sebagainya itu lebih cepat untuk kita dapatkan, sehingga akan sangat banyak muncul maskulinitas hegemonik di masyarakat. Kita tahu sendiri karakteristik masyarakat kita sekarang ini bahwa kita ada di era postmodern di mana masing-masing orang bebas punya persepsinya masing-masing. Tadi kan saya bilang bahwa di awal saya bilang bahwa karena adanya dikotomi feminin maskulin ini sehingga sebenarnya yang tergenderkan itu bukan cuma perempuan, tapi laki-laki pun demikian. Nah, menurut si Connell, sama seperti perempuan yang dia jadi lebih terbatasi ruang gerak dan pilihannya, laki-laki juga demikian. Karena adanya karakteristik maskulin tadi, sehingga mereka juga jadi terbatas, karena ketika sama seperti perempuan yang tidak dapat mewujudkan karakteristik feminin dalam dirinya, laki-laki yang tidak bisa mewujudkan itu, dia juga akan terpinggirkan kayak gitu. Jadi sebenarnya karena menurut si Connell, maskulinitas itu tidak bisa dipaksa untuk diwujudkan pada semua orang, karena akan ada beberapa laki-laki yang secara natural dia sebenarnya tidak memiliki itu, tapi dia dipaksa untuk memiliki. Kayak gitu. Nah, bagaimana efeknya bagi laki-laki? Jadi hasil penelitiannya si Connell ini menunjukkan bahwa akan ada dampak psikologis bagi laki-laki, khususnya mereka yang tidak mampu mewujudkan itu dalam dirinya. Nah, jadi dalam penelitiannya Connell, dia melakukan penelitian di sekolah menengah atas. Jadi di kalangan laki-laki di sekolah itu di Barat dan di Australia khususnya selalu ada yang namanya bully membuli. Jadi ada laki-laki yang dianggap sebagai wimpis, artinya yang culun, yang disebut culun, yang disebut dia lemah, itu akan selalu menjadi korban bulian dari laki-laki yang lebih kuat pengaruhnya di kalangan sesama anak siswa laki-laki ini. Nah, jadi menurut dia, karena adanya hierarki ini sehingga
laki-laki itu cenderungnya mereka suka untuk berkontestasi sesama mereka, saling membandingkan mana yang lebih keren, lebih jago kayak gitu. Nah, jadi apa ya? Jangan heran kalau biasanya ada yang bilang itu kok anak laki-laki itu kerjaannya berantem terus, kerjaannya berselisih sedikit berantem lagi. Kalau menurut Connell sebenarnya itu adalah cara mereka untuk berkontestasi, bukan sebenarnya untuk menunjukkan tingkat maskulinitas mereka, khususnya di kalangan remaja laki-laki. Lalu ternyata orang-orang yang biasanya mendapatkan bullying ketika di masa remaja, masih sebagai laki-laki remaja, itu pada akhirnya akan menjadi pelaku kekerasan. Jadi hasil penelitian mereka itu menunjukkan bahwa banyak laki-laki yang menjadi apa ya, melakukan kekerasan, yang menjadi preman, yang melakukan tindak pelecehan itu sebenarnya di masa lalu mereka adalah orang kemudian berkembang seperti itu. Lalu ada juga efek lain, yaitu tekanan psikologis. Jadi saya kembali kasih contoh di sini di daerah saya di Sulawesi Tenggara itu ada satu di mana karakteristik maskulinnya mereka adalah yang pertama, laki-laki itu dia fokus, dia harus punya apa ya, punya pekerjaan di ranah publik yang dia mampu menyokong keluarga di sini. Apalagi ketika dia anak pertama laki-laki atau anak laki-laki sendirian, saudara, maka dia harus punya kemampuan untuk menyokong ekonomi baik keluarga dalam hal anak istrinya serta keluarganya sendiri dalam hal ini orang tua dan saudara-saudaranya yang pertama. Lalu karakteristik yang kedua, dia itu harus bisa memegang kendali di dalam keluarganya. Itu dua karakteristik utama menurut mereka. Nah, ada satu kasus yang terjadi, si laki-laki ini dia kemudian menderita depresi setelah ditelusuri. Depresinya itu adalah karena perasaan dia bahwa dia tidak mampu mewujudkan dua kriteria tadi, bahwa kriteria pertama yang mampu menyokong keluarganya secara ekonomi, dan yang kedua mengepalai di dalam rumah tangga. Nah, jadi pada akhirnya tekanan yang dia alami itu membuat dia jadi depresi kayak gitu, jadi semacam sakit, stroke kayak gitu. Tapi setelah ditelusuri penyebabnya adalah itu. Nah, itu contoh kasus dari efek maskulinitas hegemonik. Karena ketika dia tidak bisa menyokong keluarganya seperti itu, dia merasa bahwa dia telah keluar dari lingkaran maskulinitas yang diwajibkan oleh kalangannya, sehingga itu membuat sebuah tekanan dalam diri dia. Nah, next mas. Lalu karena maskulinitas hegemonik itu dia kultural, dia berubah seiring waktu, dan karena sebenarnya hierarki gender itu adalah sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Karakteristik maskulinitas itu juga dipengaruhi oleh perempuan di dalam tatanan gender, sehingga ketika terjadi perubahan pola pikir dan perilaku pada perempuan, identitas perempuan, pemahaman perempuan tentang patriarki dan sebagainya, maskulinitas ini juga dengan sendirinya akan menyesuaikan kayak gitu. Dia tidak akan bertahan pada pola yang lama. Nah,
Lalu bagaimana dengan maskulinitas di era ini kayak gitu. Nah, jadi menurut Connell di era ini maskulinitas hegemonik itu dia kalau yang tadinya mengintimidasi dan tidak mengakui maskulinitas yang marginal, sekarang polanya berubah. Maskulinitas hegemonik itu dia lebih pada menoleransi, artinya dia mengambil sebagian karakteristik dari maskulinitas terpinggirkan untuk sematkan pada maskulinitas hegemonik. Dan itu terjadi karena adanya perubahan pola pikir, paradigma, dan identitas perempuan. Kayak dibilang Mbak Nesa tadi, kalau sekarang perempuan sudah lebih terbuka dan sebagainya. Nah, jadi untuk apa ya? Untuk di era postmodern sendiri, di era popular culture, di era mass culture, itu si Connell menemukan ada muncul 3 istilah baru yang dia sebut. Yang pertama protes masculinity. Jadi protes masculinity ini adalah maskulinitas yang marginal tapi berusaha untuk mengeksiskan diri sehingga mereka tidak didiskreditkan. Yang itu tadi kayak misalnya orang-orang yang laki-laki yang tidak yang tidak terlalu kuat, atau bahkan mereka yang gay, mereka yang transgender. Kalau kita lihat sekarang kan mulai bermunculan kelompok-kelompok yang mendukung perjuangan transgender, mendukung perjuangan gay, lalu mulai disuarakan bahwa ada kadang kita mendengar kamu kalau cowok, kamu kalau couple perempuan, kamu namanya bukan laki-laki kayak gitu. Kamu kalau jago jangan sama perempuan. Nah, itu kan salah satu perubahan dari karakteristik maskulin. Karena kalau menurut Connell di era sebelumnya, salah satu kriteria maskulinitas itu adalah kekerasan, violence. Tapi sekarang karena ini ya ada berkat perubahan pada perempuan juga yang menuntut untuk terbebas dari violence, sehingga muncul lagi kriteria maskulinitas baru kayak gitu. Nah, tapi protes masculinity ini walaupun mereka eksis, mereka terlihat, tapi tetap mereka tidak bisa melampaui maskulinitas hegemonik karena kriteria utama dari maskulinitas hegemonik itu adalah heteroseksual. Jadi orang-orang yang transgender, yang gay itu otomatis dia hanya pada tataran itu saja, tataran menunjukkan diri, tapi tidak terakui untuk jadi maskulinitas hegemonik. Entah nanti mungkin berubah gitu. Nah, lalu istilah yang kedua adalah hybridization masculinity, yaitu yang saya bilang tadi, maskulinitas hegemonik yang sekarang itu dia mengadaptasi karakteristik maskulinitas terpinggirkan, yang kayak misalnya laki-laki jadi koki juga no problem, laki-laki dia juga bisa merawat diri menggunakan skincare dan sebagainya. Itu kan pola-pola mengadaptasi itu. Lalu ada yang namanya yang terakhir globalizing masculinity. Nah, ini adalah pada kita ngomong globalizing masculinity ini pada tataran internasional, pada tataran global, karena si Connell melihat bahwa zaman ini adalah era globalisasi, sehingga dia menambahkan karakter maskulinitas ini. Ini ketika kita melihat hierarki laki-laki itu dalam tatanan global, di mana mereka yang mendominasi untuk di kalangan laki-laki sendiri, yang mendominasi itu adalah laki-laki yang dia misalnya transnational businessman atau politisi atau birokrat. Lalu kan nanti ada yang laki-laki yang tidak sanggup untuk sampai ke situ, tentunya dia posisinya lebih rendah daripada mereka. Gitu.
Lalu kalau masalah aplikasinya, kalau saya kemarin mengaplikasikannya itu menganalisis novel Harry Potter, jadi saya menganalisis ke-7 bukunya, dari 1 sampai 7, itu untuk melihat bagaimana novel itu mengubah dia mengubah karakteristik maskulinitas dan memberikan wajah baru pada perempuan tukang sihir. Jadi saya mengaplikasikannya itu melihat bagaimana maskulinitas ditampilkan di situ. Jadi melihat bagaimana para tokoh-tokoh laki-laki ditampilkan, maskulinitas seperti apa yang mereka tampilkan, dan bagaimana ciri-ciri karakteristik mereka kayak gitu. Nah, atau kalau mau melihat yang lain, bisa juga misalnya kita melihat karya sastra yang kayak misalnya ada satu case, contohnya case yang lebih bagus lagi untuk diambil itu adalah masih di novel Harry Potter juga, ketika kita mengkhususkan diri untuk melihat si tokoh Severus Snape. Snape itu kan dia ditampilkan sebagai guru yang keras, lalu cenderung dianggap jahat. Nah, tapi ternyata di masa lalu dia itu adalah korban bully oleh teman-temannya, kayak gitu. Itu juga bisa dianalisis pakai hegemonik masculinity. Atau melihat cerita-cerita yang bercerita tentang cowok-cowok remaja, misalnya bagaimana maskulinitas dikonstruksi di kalangan remaja, kayak gitu. Pokoknya banyaklah topik yang bisa diangkat untuk pakai maskulinitas hegemonik ini. Saya rasa contohnya banyak kok di masyarakat, mau itu ngambil film, ngambil novel, atau case study juga bisa. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rida ini atas presentasinya, luar biasa ya, sangat detail dalam elaborasi konsep-konsep teori maskulinitas hegemonik ya. Jadi malam hari ini kita belajar 2 tokoh besar ya, saya rasa ya. Yang pertama tadi tentang Simone de Beauvoir ya, yang kedua tokoh O'Neill ya dari Australia ini. Setidaknya ada beberapa hal yang penting di sini, bahwa ternyata hierarki gender itu bukan hanya kemudian ada dalam diri perempuan atau perempuan mengalami subordinasi gitu ya, namun juga laki-laki juga mengalami itu, dan bahkan lelaki pun mengalami semacam kontestasi dalam diri dia sendiri, sehingga membentuk satu hierarki yang menarik ya. Tadi ada maskulinitas hegemonik, ada maskulinitas marginal ya, kemudian ada feminis. Nah ini menurut saya satu pemahaman baru buat saya sendiri dan teman-teman di Pamulang. Silahkan kalau kemudian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic atau melalui chat di Google Meet ini. Silakan. Silakan Pak Sugio. Oke, saya mau tanya sama Bu Tessa. Bu Tessa, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan dalam masyarakat kita ini hegemoni orang tua, misalnya tadi yang Mbak uraikan, itu menurut pengalaman saya kok masih di saat ini masih dibutuhkan. Misalnya gini, banyak anak-anak sekarang ini yang dalam menentukan passionnya atau cita-citanya itu masih banyak mengikuti teman-temannya, misalnya dalam hal memilih jurusan kuliah saja. Nah, dan itu tidak sedikit yang akhirnya juga salah pilihan itu, dan akhirnya mereka di tengah jalan. Memang persentasenya, parameternya tidak bisa kita
terukur, artinya belum pernah diteliti, tapi dari beberapa pengalaman yang saya temui itu seperti itu. Nah, ada kadang-kadang hal-hal positif yang orang tua memang harus turut campur. Kok kalau dilihat dari beberapa yang Mbak Reza jelaskan dari contoh novelnya yang sebutkan tadi, itu kan si pengarang, kalau saya lihat seolah-olah mereka di pengarang itu mengidealkan wanita-wanita Indonesia itu semodern orang Barat. Tadi kadang-kadang mereka sendiri ingkar sendiri dengan culture, dengan budaya di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah ada novel yang Mbak pernah baca atau pernah teliti yang sebenarnya tidak semua hegemoni dari orang tua itu salah? Misalnya kalau tadi Mbak sebutkan dalam Siti Nurbaya, sebenarnya Siti Nurbaya itu kan bukan dijodohkan, tapi kan pilihan dia supaya Datuk Maringgi itu tidak dipenjara. Bapaknya si Siti Nurbaya tidak dipenjara. Nah, tolong dijelaskan itu. Kemudian yang tentang untuk Mbak Rida tentang hegemoni tadi, sebenarnya teori Gramsci itu antara hegemoni dan dominasi itu, laki-laki sendiri sebenarnya orang Indonesia itu apakah sudah, terutama perempuan sendiri, apakah sudah membuat hierarki sendiri? Kalau pengalaman saya kan beberapa teman-teman perempuan itu sudah luar biasa membentuk hierarki. Cowok yang maskulin itu misalnya yang bekerja di ini, jadi orang yang tidak masuk kriteria itu ya tidak masuk kriteria pilihan dia. Itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sugio atas pertanyaannya. Ini pesan dari Mas Harun, jangan lupa ngopi nih Pak. Ya, silakan bisa langsung di apa? Saya Bar. Oh, ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan Iya, Mas. Oh, Mas Atikur Rahman, ya silakan Mas. Ya, saya Atikur Rahman dari Surabaya nih, gabung. Saya ingin begini, yang saya ketahui pasti itu di Jawa, terutama Jawa Timur atau Jogja gitu. Pada peristiwa misalnya seorang penjual nasi goreng, biasanya laki-laki kan, kadang-kadang kan dia berkolaborasi dengan istrinya. Nah di situ kan istrinya selalu jadi asisten gitu. Padahal biasanya perempuan kan yang lebih mahir memasak gitu. Kenapa ketika sampai di ranah publik, perempuan yang biasanya identik dengan pintar memasak itu tetap jadi asisten. Nah dalam relasi gender itu bisa dimaknai apa sih menurut ya mungkin Mbak Nesa tentang tadi itu relasi gender feminis, terus mungkin dari kacamata maskulinitas Mbak siapa? Mbak Rida, Mas. Mbak Rida, waduh saya ya gitu aja. Kan itu kan bagi saya tuh, saya sering ya saya nggak tahu, cuma sering ketika beli nasi goreng gitu, kadang-kadang waktu menunggu itu saya mikir gitu loh. Bukan hanya nasi goreng sih, banyak ketika seorang lelaki berkolaborasi dengan istrinya, baik berjualan nasi goreng, mie ayam dan sebagainya, itu kebanyakan perempuan itu tidak menjadi main dari apa itu ya, dari pekerjaan itu. Perempuan itu kerap tetap jadi asisten, artinya dia jadi subordinat gitu loh di ranah publik gitu. Walaupun tawaran jasa yang ditawarkan itu biasanya identik dengan keperluan, maksudnya yang memasak gitu. Monggo tolong dijelaskan dan kaitannya dengan relasi gender. Makasih Mas Akbar. Wah ya, terima kasih. Ini kalau di Pamulang ini perempuan yang pernah saya temui jadi kasir ini Mas ya. Kurang lebihnya sama ya, mirip ya Mas ya. Silakan bisa dijelaskan kedua pemateri. Ya, terima kasih Pak Sugio dan Mas
Atikur Rahman ya atas pertanyaannya. Yang Pak Sugio tadi, ya saya sependapat juga. Karena memang sebenarnya anak-anak itu perlu arahan, lebih tepatnya arahan ya, bukan paksaan. Kalau arahan, sebatas arahan artinya kita memberi arahan kepada anak untuk kenapa kamu memilih ini, kenapa kamu memilih jurusan A, jurusan B, jurusan C gitu kan. Harus ada goals yang jelas gitu lah, maksudnya walaupun memang dalam perjalanannya belum tentu apa yang kita jadikan goals atau tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi setidaknya anak-anak punya tanggung jawab, tapi juga tidak kita kekang untuk mengikuti apa yang kita inginkan, karena banyak juga dikatakan banyak juga belum tentu, tapi dikatakan sedikit tapi juga lumayan banyak anak yang justru dalam masa studinya misalnya demikian, dia hanya menjalankan itu sebatas kepatuhan ya, sebatas kepatuhan kepada orang tuanya. Jadi saya terus terang ada beberapa kali menemui mahasiswa yang demikian. Ketika ditanya, kenapa kok masuk sini? Disuruh orang tua. Kenapa kok ambil jurusan ini misalnya demikian? Ya disuruh orang tua, Bu. Kenapa ini kata bapak saya bagusnya ke sini, Bu. Nah, nanti ketika di perjalanan gitu, ketika masa studinya, biasanya dia lebih cenderung ya yang penting lulus aja. Nah, nggak fokus gitu sama, jadi nggak punya tujuan dia tuh mau ngapain sih sebenarnya kuliah di jurusan ini misalnya demikian. Nah, dan tidak sedikit juga yang kemudian malah jadi putus di jalan karena nggak sesuai passionnya, yang akhirnya mungkin nggak DO, tapi memang nggak meneruskan kuliahnya, dia ya keluar sendirilah, keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena nggak sesuai, Bu, sama passion saya maunya yang B. Dan di tengah jalan biasanya kemudian si anak akhirnya pindah jurusan ke jurusan yang bisa dikatakan mungkin yang dia mau, yang dia inginkan, yang menjadi passionnya begitu. Jadi kalau menurut saya batasan ruang privasi ini sebagai orang tua, ya saya sendiri pun sebagai orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk anak begitu ya. Pengen anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan kita sebagai orang tua, saya terutama mungkin jangan memaksakan apa yang saya inginkan, tapi lebih ke anak maunya apa, kita arahkan gitu. Walaupun sebenarnya anak saya masih kecil ya, jadi belum masuk tahap sekolah dan mungkin saya belum mengalami hal ini, tapi dari pengalaman saya sebagai anak begitu, dari orang tua juga tidak mendapat paksaan, bahkan nggak mendapat arahan lebih tepatnya, jadi dibebasin lah mau ambil kuliah jurusan apa, misalnya demikian, sekolah di mana gitu, lebih tepatnya gitu. Nah kalau di karya sastra mungkin karena keterbatasan bacaan saya gitu, mungkin ada Mas Aula, mungkin ada ketemu bacaan yang dimaksud oleh Pak Sugio tadi. Yang seperti apa Pak tadi Pak? Ya, halo. Ya, bisa Ya. di ini Pak. Misalnya contoh kayak di itu loh, novel yang pernah diangkat Berkalung Surban itu loh, artinya sosok perempuan seperti itu yang apa itu orang tua tidak mengekang dan sebagainya, meskipun di Karung Surban itu akhirnya orang tua juga mengekang. Artinya idealnya pengarang Indonesia itu supaya tidak berkiblat ke barat, tapi ada yang menceritakan sosoknya itu sosok ini loh. Kalau orang Indonesia seperti punyanya si Umar Khayyam itu kan ada istilah filosofi yang para pria itu kan ada isin, ada ewo pakewo, itu yang didepankan itu.
Ada nggak yang seperti itu selain model-model novelnya Pram? Oh sorry, novelnya Umar Khayyam. Novel perempuan yang kemudian mengarah kepada konstruksi budaya Indonesia gitu maksudnya ya Pak ya? Umar Khayyam. Iya, terutama dalam itu loh, artinya jangan perempuan tidak dihegemoni, bebas memilih jurusan, bebas memilih pekerjaan, bebas memilih bahkan sampai suami. Dan selama ini kan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Aresa kan selalu dikekang itu. Ada nggak pengarang di Indonesia yang mengeksplor itu, terutama perempuan? Ya itu, sebab pengarang perempuan itu pada sebuah pantai dan sebagainya itu kan tema-tema perempuan terus, dan dia itu berusaha ngangkat dunia dari paradigma perempuan. Siapa itu? Hadini. Ya itu. Dia. Ya, Hadini ya mungkin Mas ya. Ya. Kalau yang di bidang kalau yang dalam hal pendidikan sih mungkin saya belum ketemu ya Pak. Tapi misalnya dalam memilih jalan hidup, memilih siapa yang berkuasa gitu, mungkin kita bisa lihatnya di Aroma Karsa, tokoh perempuan si ibunya itu dia punya kekuatan yang orang nggak berani untuk ikut campur dalam apa yang dia pilih. Jadi ketika dia udah dia kan ada ekspedisi ke gunung apa ya namanya kalau nggak salah untuk mencari bunga Aroma Karsa itu kan. Nah semua orang sudah ketakutan bahwa misi ekspedisi ini nggak bakal berhasil, tapi nggak ada yang yang berani untuk mencegah dia. Nah, saya rasa ruang privasinya mungkin lebih di situ ya. Jadi dia punya hak penuh atas apa yang dia pilih dalam hidupnya sejak dia masih muda bahkan. Karena diceritakan ibu itu berasal dari orang yang biasa kemudian bisa jadi orang yang sesukses itu gitu. Dalam bidang perusahaan kosmetik kecantikan gitu ya. Kalau di setahu saya sih itu. Nah, tadi ada saran dari siapa Mas Atikur Rahman. Bukan yang barusan chat. Oh. Ini Ibu Sinder atau apa? Mas Harun ini pakai sarung merah Ibu Sinder. Oh ini Ahmad Tohari ya? Ya. Nah, Ya, kalau Pak, yang betul. Mas Atikur Rahman tadi, gimana sih kok ternyata perempuan ketika sudah di ruang publik pun masih jadi pihak yang tersubordinat. Iya. Nah, ini kalau menurut pandangan saya, kalau masih melihat konteksnya orang jualan gitu ya, Mas ya, tentu yang dikedepankan bukan masalah artinya bukan masalah perempuannya yang kenapa dia nggak jadi yang sang diri, kenapa dia jadi silian gitu ya, kenapa dia jadi sang lian gitu. Pertama ini, kalau memang dia akan dijadikan utama gitu, yang utama di sana, tetapi ternyata rasa masakannya nih, ya kan, rasa masakannya lebih enak bapaknya, gimana dong? Dan ini rata gitu persoalannya. Begini maksudnya begini. Seorang penjual mie ayam atau mie goreng lah tadi kasusnya. Berarti yang utama orang datang ke situ itu demi nasi goreng, bukan demi es teh, bukan demi teh hangat. Dan istrinya hanya bertugas untuk merajangkan bawang dan sebagainya, maksimalnya dia buat es teh dan teh hangat. Tapi minum nasi goreng sama itu hak laki-laki gitu. Dan maksudnya simbol-simbol itu kan harus dinegasikan itu. Berarti perempuan tetap nggak punya kuasa di ruang publik. Begitu maksud saya. Kok gitu. Ya cuma saya kepikiran aja sih. Nggak, atau ada pandangan yang justru kebalikannya. Kenapa si bapak yang punya andil? Dalam hal ini mungkin si bapak bukan terus meletakkan si istri di
di posisi kedua ya, maksudnya sebagai subordinatnya. Mungkin dia ingin mengambil peran maskulinnya seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Rida tadi, mengambil peran maskulinnya untuk dia bisa menunjukkan kemaskulinitasnya, bahwa aku bisa mencari uang untuk keluargaku. Nah, mungkin demikian. Nah, mungkin ada pandangan dari Mbak Rida mungkin. Silakan Mbak Rida bisa menambahkan. Ini saja langsung menambahkan yang masalah nasi goreng atau memulai dari pertanyaan pertama? Boleh yang nasi goreng dulu biar nyambung, Mbak. Jadi lapar. Ya, kalau gitu dari nasi goreng dulu deh. Nah, tadi katanya Mas Atikur Rahman kok seperti itu, pas terjun di ruang publik, walaupun sudah di ruang publik, perempuan itu tetap saja tempatnya di belakang. Iya, makanya lagi bahas nasi goreng, Mas. Nah, saya setuju dengan itu, dan sebenarnya selama ini menurut saya kalau membahas masalah feminis, menurut saya memang perempuan itu walaupun sampai sekarang pun, walaupun dia sudah ada di ruang publik, sebenarnya dia tetap tidak diakui kebebasannya. Saya setuju dengan itu. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa walaupun dia sudah sampai ke ruang publik, tetap saja dia masih jadi yang kedua sebagai pelengkap kayak gitu. Nah, ini kalau dari materi yang saya bahas tadi, ini adalah dampak efek yang diterima perempuan dari adanya patriarki. Jadi pola patriarki dan gender ini dia memang tersusun supaya perempuan itu posisinya melengkapi laki-laki. Jadi kalau di laki-laki itu ada yang namanya maskulinitas hegemonik, di kalangan perempuan di feminitas itu juga ada namanya femininitas hegemonik. Tapi kemudian diganti istilahnya menjadi emphasize femininity. Kenapa diganti jadi emphasize femininity? Karena ternyata relasi gender ini menempatkan perempuan sebagai pelengkap dari laki-laki. Jadi para expert melihat bahwa pola relasi antara laki-laki perempuan, antara maskulin feminin dalam hierarki dan gender ini, dalam patriarki dan gender ini adalah pola hubungan di mana perempuan sebagai pelengkap dari laki-laki. Sehingga kayak itu tadi kasusnya pada nasi goreng, yang utama kan nasi goreng, sehingga perempuan ini dia tugasnya menyuguhkan teh, bikin es jeruk. Nah, itu kan karena dia difungsikan untuk melengkapi laki-laki. Jadi ketika si cowoknya sibuk, cowoknya ini suaminya harus fokus pada bikin nasi goreng. Nah, supaya fokusnya si suami tidak terganggu, yang istri harus mengambil peran membantu dalam hal membuat menu-menu tadi kayak gitu. Nah, dan kalau dilihat tadi saya tampilkan di slide yang di hierarki maskulinitas, bahwa perempuan itu jadi hierarkinya adalah maskulinitas hegemonik, maskulinitas yang marginal, dan paling bawah adalah femininitas. Nah, jadi memang dia terbentuk seperti itu. Jadi walaupun dia terjun ke ruang publik, tapi dia masih ada relasi antara laki-laki dan perempuan, itu akan sangat terbuka kemungkinan untuk dia tetap diposisikan di tempat yang kedua, tidak di tempat utama. Nah, dan juga mungkin yang mempengaruhi adalah yang saya bilang tadi, kultur dari setiap kelompok masyarakat. Mungkin di tempatnya Mas Atikur Rahman yang disebutkan tadi, seperti itu. Maksud saya memang ada pola maskulin femininnya seperti itu. Artinya laki-laki
itu selalu ditempatkan di tempat pertama dan perempuan di kedua. Karena kayak saya bilang tadi, masing-masing kelompok masyarakat itu juga dia menyusun hierarkinya masing-masing. Punya hierarki yang lain juga. Mungkin seperti itu. Lalu yang masalah siapa tadi bilang lupa namanya, yang ini mempertanyakan tentang perempuan sekarang itu cenderung juga dia membuat sendiri ya. Jadi memang benar bahwa sekarang itu kecenderungannya adalah perempuan membuat hierarki maskulinitasnya sendiri. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung waktu lagi bahwa kondisinya sekarang adalah para perempuan itu dia sudah mulai kayak dibilang Mbak Nesa sudah mulai percerahan gitu ya, sudah lebih maju. Nah, sehingga mereka punya kebebasannya sendiri untuk berpendapat, otomatis mereka juga punya kebebasannya sendiri untuk menentukan kayak itu. Sama sebenarnya jadi relasi gender itu karena dia adalah relasi perempuan dan laki-laki, sehingga karakteristik maskulinitas itu juga ikut dipengaruhi oleh perempuan. Jadi dengan adanya perubahan pada pola pikir dan kebebasan perempuan, dia tentu saja juga akan mempengaruhi karakteristik maskulinitas laki-laki, karena akan tidak cocok kalau misalnya maskulinitas masih tetap mempertahankan misalnya violence, sementara para perempuan sudah sadar bahwa mereka punya hak untuk menentang itu, sehingga dengan sendirinya karakteristik maskulinitas itu akan berubah. Jadi benar sekali seperti itu bahwa sekarang ini perempuan juga ikut menentukan maskulinitas. Dan kayak saya bilang tadi bahwa kita sekarang ada di zaman di mana masing-masing orang itu bebas untuk bebas untuk menentukan pilihannya, bebas untuk menentukan argumentasinya, mana yang dianggap benar dan mana yang tidak, sehingga semakin terbuka ruang untuk muncul lebih dari satu maskulinitas dalam masyarakat. Dan karena kondisi zamannya seperti itu, maka dia maskulinitas yang beragam itu akan tetap tumbuh, dan selama dia masih punya masih punya orang-orang yang meyakini itu, dia akan tetap tumbuh bersama dengan maskulinitas yang lain kayak gitu. Ya, baik, terima kasih. Sekian anggapannya. Ya, ini sudah sangat menjelaskan ya. Jadi memang ya terima kasih ya penjelasan dari kedua pemateri ya. Barangkali bisa menunjukkan ya sekaligus bahwa ternyata perempuan itu di era sekarang misalnya ya, meskipun sudah berada di ruang publik ya, menjadi penjual nasi goreng, namun ternyata dalam tanda kutip ya masih menjadi asisten gitu ya. Ini kembali menegaskan bahwa ternyata kedudukan perempuan di era kontemporer sekarang ini yang tampak bebas misalnya itu justru malah masih mengandung hal-hal seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang mengandung, persilakan bisa open mic atau juga melalui chat. Ini di sini sudah ada 43 peserta ini, wah banyak sekali ya. Ada mahasiswa dari Universitas Pamulang. Oh, ini juga ada Mbak Humaira Anwar ya dari Aceh ini, wah Aceh ya, bagian paling barat ya. Lalu juga ada ada Bu Novi Sri ya. Bu Novi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada Bu Novi dari mana itu? Oh, Bu Novi ini dari mana Bu Novi? Dari tadi di sini.
Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini juga ada Mbak Rahma ya, Mbak Rahma di Semarang. Atau Ada mahasiswa oh ya, mahasiswanya Mbak Nesa ya dari UNP. Silakan. Wah, ini banyak sekali ya nama baru. Terima kasih atas hadirannya ini meramaikan diskusi kita malam. Gak masuk gaduhnya katanya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Mas. Ini sarannya ya, jadi bisa ditampung sama panitia ya. Untuk dibayangkan ketika mungkin dosennya ngomong itu Mas. Nah, Kalian apa enggak? Kurang. kan dosennya jadi penjahat maksudnya. Oh, enggak. Jadi mahasiswanya mau itu. Dia mau dengar Bapak ngomong. Enggak lucuan. silakan. Oke, saya menyinggung tentang nasi goreng tadi sambil nunggu mahasiswa Ya. Oh iya, Pak. Ya, silakan. bertanya. Saya jadi ingat teorinya Jung yang tentang kolektif, kesadaran kolektif itu, tidak kesadaran kolektif itu akan muncul anima dan animus ya. Anima itu sisi feminim yang tidak disadari pada pria, dan animus sisi maskulin yang tidak disadari pada perempuan. Nah, itu juga akhirnya muncul yang istilah, nanti kalau salah tolong diluruskan, tentang common sense. Jadi begini, munculnya common sense itu kan akhirnya tadi kan masyarakat yang membentuk itu bahwa belum tentu sesuatu yang salah, tapi oleh masyarakat dibenarkan. Contoh misalnya tentang nasi goreng itu, karena nasi goreng di daerah Pamulang dan sekitarnya itu kan rata-rata jualannya malam hari, kok pamali atau tidak elok kalau perempuan itu yang berdagang, dan makanya muncullah pedagang-pedagang laki-laki itu. Nah itu juga mungkin kalau dihubungkan dengan hegemoni, kalau diteliti mungkin itu juga sebagai bentuk gender, struktur sosial yang memang harusnya kalau keluar malam itu ya laki-laki jangan perempuan, supaya nanti tugas perempuan ya di rumah. Terlepas nanti tadi pertanyaan Mas yang dari Surabaya tadi, idealnya memang perempuan, tapi kan itu budaya belum mengizinkan seperti itu, dan common sense memang tidak terlalu umum dalam budaya tertentu yang laki-laki lah yang akhirnya keluar dan memenuhi kebutuhan untuk keluarga. Nah, menyinggung nanti teman-teman juga, coba teman-teman mahasiswa perhatikan, apakah sudah ada pengarang-pengarang Indonesia yang mengangkat tentang, selama ini kalau modelnya Umar Khayyam, kemudian termasuk Linus dan sebagainya itu memang orang Jawa, dia mengangkat kultur Jawa. Jadi mereka tidak pernah bermimpi, oh idealnya laki-laki versi orang Barat, enggak. Mereka idealnya untuk orang Jawa ya seperti ini, laki-laki, perempuan harus bagaimana mengambil posisi. Nah, kalau modelnya Ayu Utami, kemudian termasuk tadi Dilestari, dan apalagi Jenar, nah itu karena mungkin generasi baru, mereka sedikit radikal. Artinya idealnya laki-laki itu seperti Barat. Nah, nanti tolong dikritisi. Apakah dia sudah mengangkat akar Indonesia yang ideal seperti apa? Maka itu juga bisa menjadi bagian kajian untuk penelitian mahasiswa atau mengangkat skripsi kalau nanti tugas akhir. Itu Pak Allah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugio atas tanggapannya. Silakan jika bisa kemudian di ini. Aku mau bertanya. Boleh. Ngatur sih. Gantian ya? Bestari, silakan. Sama Bapak Atikur Rahman, salah ya. Oke. Halo Mbak Nesa dan Mbak Rida. Ikat pinggangnya sudah dipakai itu. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Ini dulu waktu masih sama-sama kuliah nggak pernah dapat kesempatan belajar dari kalian ya. Alhamdulillah sekarang dapat belajar dari berkat ngobras gitu ya. Thank you banget, thank you.
Kebetulan kayaknya mahasiswa saya lumayan banyak di sini karena udah tak iming-imingi nilai supaya gabung. Dan kebetulan mata kuliahnya memang kajian feminisme dan untuk tugas berikutnya berdasarkan penjelasan dari Mbak Nessa sama Mbak Rida nih mereka. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi sebenarnya bukan buat mereka juga, tapi buat saya juga. Karena saya belum pernah bikin penelitian dengan dua tema yang menarik ini, dua konsep dari feminisme yang seperti ini. Nah, pertanyaannya itu mungkin buat Mbak Rida dulu. Kalau kita bisa bicara tentang karakteristik karya sastra yang bagaimana sih kira-kira yang bisa kita pilih untuk mengaplikasikan konsep maskulinitas hegemonik ini? Apakah misalnya berarti tokoh utama atau yang dominannya itu sebaiknya laki-laki, lalu apakah tokoh laki-lakinya itu sebaiknya satu atau banyak orang, jadi bisa ada perbandingan si A itu lebih maskulin, si B tidak, atau kira-kira kalau dirumuskan bagaimana sih sebaiknya karya sastra yang cocok, yang bisa kita ambil untuk mengaplikasikan teori ini. Nah, pertanyaannya sama Nessa sebenarnya. Jika kita bicara tentang privatisasi perempuan dalam karya, apakah sebaiknya tokoh laki-laki di dalam karya itu harus muncul atau tidak? Apakah perlu diperbandingkan atau tidak untuk melihat bahwa perempuan ini ranah-ranahnya sebenarnya didominasi oleh tokoh laki-lakinya, atau malah sebaiknya tidak ada tokoh laki-laki sama sekali? Nah, mungkin lebih tepatnya pertanyaannya spesifiknya tuh karya bagaimana syaratnya yang paling cocok untuk membongkar isu-isu yang disampaikan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Sari. Silakan bisa langsung ditanggapi. Mbak Rida dulu silakan. Nengen di Pak. Kan aku duluan ya. Oh ya, iya Mbak. Gantian, bayarannya foto. Kalau bilang karya sastra yang kayak gimana sih yang bisa diangkat? Sebenarnya apakah tokoh utamanya harus laki-laki atau tidak perlu, atau apakah harus ada lebih dari satu tokoh, atau apakah dia harus ada lebih dari satu tokoh atau cuma satu tokoh saja? Sebenarnya kalau masalah itu bebas ya. Kunci utama ketika kita memilih untuk menganalisis itu adalah apakah ada masalah itu di dalam karya. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa di sini mau ngambil tentang itu, ya pastikan dalam karyanya itu dia muncul masalah dengan tokoh laki-laki. Kayak yang saya ambil kemarin, yang novel Harry Potter itu yang saya analisis. Saya sastra Inggris soalnya, jadinya ngambilnya novel Barat bukan novel Indonesia. Nah, saya yang kemarin yang saya analisis itu kan karena saya mau lihat konstruksi maskulinitas di dalamnya, maka saya ambil semua tokoh laki-lakinya, lalu menunjukkan bagaimana karakter mereka dibangun di situ. Lalu kalau yang masalah kedua lagi tadi, yang masalah melihat efek dari hegemonik masculinity, saya ngambil tokoh Severus Snape. Ini dua tulisan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi saya ngambil semua tokoh untuk melihat bagaimana maskulinitas itu dikonstruksi dalam novel. Lalu saya bikin tulisan yang kedua untuk melihat efek bullying sebagai bagian dari hegemonik masculinity. Itu saya mengambilnya si tokoh Severus Snape, bukan mengambil Harry Potter sebagai tokoh utama. Padahal kan tokoh utamanya Harry dan si Ron, bukan si Severus Snape. Tapi saya ngambilnya Severus Snape
Kenapa saya ngambilnya Severus Snape? Karena karena saya melihat ada masalah sama dia gitu loh. Jadi karena ada masalah sama dia, dan maka saya ngambil dia sebagai tokoh yang saya analisis, bukan si Harry. Lalu saya mengangkat dampak lain dari hegemonic masculinity. Saya mengambil tokohnya si Neville. Neville kan juga dia bukan masuk ke tokoh utama di situ, tapi saya ngambilnya itu dan menganalisis itu. Jadi sebenarnya utamanya adalah ya kita tinggal melihat di dalam karya itu apakah memang ada masalah yang cocok dengan konsep dari hegemonic masculinity ini atau tidak, kayak gitu. Apakah dia ada konsep dari efek hegemonik maskulinitas atau ada perubahan karakter maskulin di situ. Misalnya pas baca novelnya melihat, oh ini kok dia karakternya beda dari yang kita lihat di real life. Artinya mungkin si pengarang ini punya maksud-maksud tertentu. Misalnya mungkin dia ingin menunjukkan bahwa maskulinitas itu tidak selalu seperti yang konvensional. Nah, angkatlah dia sebagai masalah yang akan dibahas, bahwa ada perubahan karakter maskulinitas di sini, kayak gitu. Itu aja kayaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rida. Silakan Mbak Nisa, bisa langsung disambung. Ya, oke, terima kasih Pak Akbar, Mbak Sari. Halo, kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah, walaupun masih daring. Semoga lain waktu kita bisa ketemu tatap muka ya Mbak Sari ya. Apalagi Bu Sari ini penulis yang luar biasa ini. Saya belum ada apa-apanya kalau dibanding sama Bu Sari. Jadi lebih tepatnya bukan belajar dari saya, tapi kita belajar sama-sama gitu ya. Nah, untuk mahasiswa saya rasa ketika kita ingin membahas ruang privasi perempuan, sebenarnya ya nggak harus ada kategori yang gimana ya dalam karya sastra. Yang penting ada tokohnya gitu. Dan kita bisa mengidentifikasi masalah dulu di sana. Karena kan kalau dalam menganalisis, kalau nggak ada masalah ya, kalau menurut kita, menurut peneliti itu ya, mahasiswa itu yang lagi ngerjain skripsi misalnya, nggak ada masalah, terus apa yang mau dibahas gitu kan. Nah, jadi adakan dulu masalahnya, temukan dulu masalahnya, identifikasi masalahnya ya kan, kemudian baru nanti bisa dilihat dari mau melihat masalah itu atau mau menyelesaikan masalah itu dari sudut pandang yang mana. Kalau misalnya ternyata di dalam suatu karya sastra nggak ada tokoh perempuannya begitu, yang ada justru tokoh laki-lakinya, tapi dari sudut pandang peneliti itu, mahasiswa itu yang mau membahas karya sastra itu, dia bisa ketemu sudut pandang bahwa oh, novel ini bisa nih dilihat dari sisi ruang privasi perempuannya. Kok bisa gitu ya? Yang padahal yang dibahas laki-laki semua. Nah, itu kan berarti bentuk negasinya begitu. Laki-laki dituntut harus begini. Artinya gimana? Laki-laki itu punya ruang privasi nggak? Terus kalau misalnya laki-laki seperti itu, berarti kira-kira perempuan bagaimana? Nah, sama dengan yang di novel yang saya bahas ini, sebenarnya nggak ada dia dibandingkan dengan laki-laki atau dia dibandingkan dengan perempuan lain misalnya gitu ya, dikontestasikan tuh tidak ada. Tapi saya melihat sepertinya tokoh perempuan di sini oleh pengarang ini digambarkan sebagai perempuan yang hebat, yang tangguh gitu ya. Ternyata perempuan sebebas itu masih banyak menerima opresi-opresi dalam prosesnya, dalam proses kehidupannya. Nah, apakah nanti di karya sastra lain mahasiswa bisa menemukan hal yang mungkin sama begitu ya, atau mungkin yang lebih dari itu? Nah, itu
tinggal kembali ke mahasiswanya dalam mengidentifikasi permasalahan dalam karya sastra itu. Gitu mungkin Mbak Sari. Ya, baik, terima kasih. Ini silakan bisa dicatat ya para mahasiswa. Ini Ya, terkait dengan tahapan-tahapan penelitian ya tentang menerapkan dua konsep tadi. Ini masih ada 15 menit. Ini saya ada kegelisahan sedikit ini terkait dengan penjelasan dari Mbak Rida ini. Barangkali bisa mohon dijelaskan, Mbak. Tadi kan dijelaskan bahwa ternyata laki-laki ini memiliki mengandung hierarki gitu ya. Jadi bahwa ada laki-laki hegemonik, kemudian ada marginal, baru kemudian feminin. Nah, pertanyaan saya, apakah kemudian ada hierarki juga di level perempuan ya, di pihak perempuan? Nah itu, apakah ada hierarki juga? Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya ini, apa yang disebut sebagai lelaki yang hegemonik itu, atau bisa dikatakan laki-laki yang ideal itu? Sementara tadi dijelaskan bahwa kondisi postmodern misalnya ada pluralitas, ada kelas, ada ras ya. Di satu sisi di sini idealnya ini, di sisi yang lain idealnya itu. Nah, lalu kemudian apa itu lelaki ideal gitu ya Mbak ya? Kalau mengacu kepada keseluruhan konsep, sepertinya ada konsep itu ya, kontestasi itu ya. Jadi yang penting itu melihat kontestasinya. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan bahwa untuk apa analisis kontestasi dalam aspek internal antar laki-laki itu? Apa kepentingan gendernya gitu Mbak? Itu aja, terima kasih Mbak. Yang Mas tadi, yang pertama, apakah di kalangan perempuan juga ada hierarki? Tadi saya sempat bilang kalau di laki-laki ada hegemonic masculinity, di perempuan itu disebut emphasize femininity. Jadi emphasize femininity ini adalah yang paling perempuan yang paling bisa melengkapi posisi laki-laki. Lalu ada feminitas yang termarginalkan, artinya mereka yang tidak bisa mengaplikasikan semua karakteristik dari emphasize femininity dalam diri mereka. Lalu ada yang lebih di bawah lagi, itu adalah kaum lesbian kayak gitu, yang tidak heteroseksual. Jadi sebenarnya baik di laki-laki maupun di perempuan itu kalau secara teoritis itu selalu ada hierarki. Lalu yang kedua tadi ini yang bagaimana konsep laki-laki ideal Mbak? Ya, sementara saya sempat katakan tadi kalau di dalam masyarakat yang multi etnik misalnya ada lebih dari hegemonik maskulinitas, tergantung dari kelompoknya masing-masing kayak gitu. Sebenarnya lalu apa sih maskulinitas hegemonik itu? Nah, jadi maskulinitas hegemonik itu adalah kriteria laki-laki yang menjadi center, artinya dia menjadi panutan bagaimana seharusnya menjadi laki-laki kayak gitu. Nah, lalu ada yang beragam. Lalu bagaimana mana yang hegemonik? Nah, dia hegemonik di tataran kalangannya masing-masing kayak gitu. Kayak yang tadi saya contohkan, ada contoh kasus seorang laki-laki yang akhirnya dia berakhir sakit karena depresi. Karena apa yang membuat dia depresi adalah karena ketidaksanggupannya untuk melampaui istrinya dalam hal finansial ataupun dalam hal mengelola keluarga. Kalau dia dibawa pada kelompok masyarakat yang lain, mungkin itu akan menjadi hal yang biasa saja. Atau zaman sekarang sebuah kebebasan yang penting kesepakatan bersama seperti itu. Tapi ketika dia ada ketika konteksnya ada dalam lingkungan masyarakatnya dia, lingkungan sukunya dia, itu menjadi sebuah masalah dan dia akan menjadi menjadi salah satu contoh sebagai laki-laki yang gagal gitu loh. Artinya ketika dia gagal berarti kemaskulinannya dia dipertanyakan kayak gitu, sehingga itu menjadi tekanan. Nah, itu maksud saya, artinya
hegemonic masculinity ini dia berlaku pada kelompok-kelompok sosialnya masing-masing kayak gitu. Karena kalau sekarang ini kan kita tidak bisa membatasi itu karena terlalu banyak, terlalu multikultural kita hidupnya sekarang, sehingga hegemonik maskulinitas itu dia berubah pada tataran-tataran seperti itu, walaupun ada juga yang pada tataran global tapi lain lagi. Ya, baik, terima kasih Mbak. Yang ketiga terkait dengan pertanyaannya Bu Sari sebenarnya, apakah ketika kemudian kita meneliti itu kita mengaitkan tokoh laki-laki, antar laki-laki atau juga dengan perempuan gitu Mbak dalam tahap analisis kontestasi ya. Ya. Kita bisa memilih salah satunya, yang mana mau melihat kontestasi antara laki-laki di kalangan mereka atau mau melihat hubungannya dengan perempuan. Intinya adalah masalah itu masih masih dalam pembahasan dari konsep hegemonik masculinity ini. Gitu. Jadi kita bisa memilih apakah mau melihat antara laki-laki atau perempuan dengan laki-laki. Karena kan hegemonik masculinity ini dia berlaku pada dua kelompok, yaitu antara di kalangan laki-laki itu sendiri serta dominasi laki-laki terhadap perempuan. Ya, baik, terima kasih Mbak. Ini membantu kita semua ya untuk kemudian bisa langsung konkret ketika meneliti. Ya, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Masih ada waktu berapa ini? Ada di chat tuh menit, Pak. Ya. Di chat ada pertanyaan Pak. Wah, ini selalu Arif ini ya, Mas. Wah, ini Mas selalu Arif ya. Menyoal kembali hegemoni orang tua yang dibahas Bu Nesa tadi, kira-kira hegemoni masalahkan buat ikut. Lalu di mana letak peran orang tua? Letak peran orang tua di mana Mbak? Lalu kemudian mengingat dalam percaturan penggunaan media sosial, orang-orang yang peduli terhadap dunia anak dan atau orang yang menganggap diri mereka paling tahu terhadap dunia anak, ya. Jadi orang tua sejauh ini dipandang sebagai orang yang lebih tahu. Nah ini di mana orang-orang tua? Iya, saya juga tadi menarik melihat chatnya ya. Jadi peran orang tua sekarang sama seperti dosen. Dosen zaman dulu sama zaman sekarang itu perannya udah beda. Jadi kalau dulu itu kita sebagai tekonya yang akan menuangkan ilmunya gitu ya. Sekarang kita sebagai dosen ini perannya adalah fasilitator. Di mana mahasiswa itu yang menjadi senternya, yang menjadi pusatnya, yang harus bisa mengeksplorasi dirinya dalam ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita sebagai fasilitator. Cek. Bukan, aduh. Sepertinya gangguan. Iya nih. Cek. Jelas lagi belum? Oh ya udah jelas. Ya. Nah jadi kalau menurut pandangan saya, dan ya mungkin saya bisa dikatakan ya merujuk ke pandangan Bova itu, bahwa perempuan ini juga berhak untuk eksis gitu ya, dia berhak untuk dianggap ada di masyarakat begitu. Nah, peran orang tua di sini saya rasa sebaiknya sebagai fasilitator, bukan diktator. Jadi beda, mengarahkan gitu dengan memaksa ya. Jadi perlu ada konsep yang dibedakan antara mengarahkan dan memaksa. Nah, saya demikian. Jadi kalau bahkan orang zaman sekarang kan yang bilang katanya anak-anak nggak boleh main gadget gini-gini. Ada banyak pandangan. Karena anak-anak zaman sekarang, apalagi generasi Alpha, itu sudah sebagai native user begitu ya.
yang memang dia sejak kecil memang sudah dijejali itu, kemudian kita mengekang mereka untuk tidak menggunakan gadget, ya, nah, itu yang salah menurut saya. Jadi justru orang tua di sini sebagai pagar agar anak-anak itu tidak melenceng, mungkin bisa dikatakan tidak melenceng dari batu. Kayaknya jaringan saya sudah mulai agak endet-endet. Gimana, Mas? Oh ya, ya. Sepertinya sudah ditangkap ya. Mewakili. Ya, ya kurang lebihnya sebagai ini ya pengarah ya, bukan kemudian memaksa gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan terakhir, ini barangkali bisa menjadi akhir dari sesi diskusi kita. Menurut kedua pemateri ini, kira-kira seberapa besar peranan kajian feminis ya, kajian feminis dan termasuk juga analisis feminis terhadap teks sastra di dalam kehidupan nyata di era sekarang. Nah, ini menarik untuk menutup diskusi kita. Silahkan bisa kemudian dijelaskan Mbak Rida dan Mbak Nesa. Ya, oke. Siapa dulu nih? Saya atau Mbak Rida dulu? Boleh, silakan. Mbak Nesa dulu nggak apa-apa, sekalian Mbak. Oh, nanti ya, takut masih agak bagus ya. Jadi, oke, terima kasih Mbak Rida. Seberapa sih pengaruhnya feminis gitu ya? Jadi feminis ini juga ilmu yang tidak statis, tapi dinamis, sama sepertinya masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan juga nggak statis gitu ya, dia selalu berubah sesuai dengan porsi zamannya masing-masing. Tentu saja selama masih ada persoalan tentang gender, tentang perempuan dan laki-laki, tentu saja feminis ini masih akan tetap langgeng gitu. Masih karena permasalahan perempuan dari zaman ke zaman itu akan berubah-ubah, akan berganti sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita tahu bahwa gelombang feminis juga itu selalu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan bahkan sekarang feminis ini udah sampai di tahap yang begitu modernnya, bahkan pasca modern begitu ya. Tetapi ternyata yang namanya patriarki ini juga ikut berubah. Ya, yang dulu patriarki ini mendominasi kita di ruang privat, ternyata yang namanya patriarki ini juga sudah mulai berubah dan sampai ke ruang publik juga. Sama seperti yang dikatakan sama Mas Atif Rohman tadi, bahwa ketika perempuan di ranah publik ternyata juga masih menjadi subordinat. Nah, ketika dia sudah menjadi yang utama pun, misalnya dia menjadi tulang punggung, dia masih mendapatkan peran ganda. Dia masih mendapatkan atau dilabeli, bahkan dilabeli sama patriarki ini, kata Walby, sebagai sapi perahnya kapitalisme. Jadi tetap saja selalu ada persoalan-persoalan tentang gender, tentang perempuan yang pasti masih akan dibahas oleh feminis. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Rida. Silakan Mbak. Cek, silakan Mbak Rida. Boleh langsung dijawab. Gimana Mas? Iya, silakan Mbak. Dan tadi saya agak ganggu dong sama pertanyaannya, soalnya putus tadi jaringannya. Oh ya, pertanyaannya ini Mbak, kira-kira peranan tadi kajian feminis ya? Ini pas pertanyaannya, karena jaringannya tadi sempat putus. Iya Mbak, jadi pertanyaannya kira-kira seberapa besar peranan kajian feminis dan terutama itu saya rasa selama masih ada relasi antara kalau menurut saya Mas, selama masih ada relasi antara laki-laki dan perempuan,
kajian gender, feminisme, maskulinitas ini pasti masih akan terus punya peranan. Apalagi berbicara masalah relasi ini kan dia sesuatu yang akan terus berubah sesuai kurun waktunya, sehingga dia akan tetap selalu ada. Nah, sepertinya ini jaringannya hilang ya, karena kita beda jam ya dengan Mbak Rida ya. Mbak Rida kan di Indonesia bagian timur ya. Jadi beda 2 jam ini sepertinya ada. Namun kurang lebihnya jawaban dari Mbak Rida tadi sejajar ya, atau beriringan dengan jawabannya Mbak Nisa tadi ya, bahwa kajian feminis itu penting, terutama karena persoalan-persoalan perempuan itu selalu muncul, lalu kemudian juga mengalami perkembangan, sehingga problem-problemnya akan semakin kompleks dan akan semakin selalu ada, sehingga kemudian kajian feminis itu menjadi penting, dan teks sastra sebagai teks yang mengekspresikan itu menjadi produk kebudayaan yang juga penting untuk kita perhatikan, karena di sanalah letak imajinasi ya, letak gagasan dan sebagainya tertuang ya. Seperti itu kira-kira diskusi kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih nih buat kedua pemateri yang sudah meluangkan waktu ya, sedekah ilmu ya, semoga mendapatkan ya ganti dari Allah Subhanahu wa taala ya Mbak ya, mendapatkan berkah, limpahan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan akademiknya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk para dosen yang hadir malam hari ini. Ada Pak Sugio, ada Bu Novi, ada Bu Sari, dan dosen yang lain ya. Terima kasih para mahasiswa sekalian dari berbagai macam kampus ya, dari berbagai kampus maksud saya. Ada dari Kendari, ada dari UNT, ada dari Surabaya. Terima kasih. Kita bertemu minggu depan ya di kajian yang berbeda. Kalau bulan ini kita fokus di feminis, bulan depan insya Allah kita fokus di kajian-kajian sastra kontemporer. Nah, silahkan jika teman-teman kemudian memberikan saran ya, ada ide baru ke kita, silahkan, sangat kita harapkan untuk kemajuan diskusi kita. Terima kasih ya. Demikian Mas Harun. Saya kembalikan ke Mas Harun sebagai MC ya Mas. Pak MC Barbar. Ini ya sebelumnya udah diwakilkan ucapan terima kasihnya oleh Pak Ula gitu kan semuanya. Jadi minggu besok ini ada temaknya, jangan lupa kajian pasca kolonial dalam puisi-puisi Joko Pinurbo. Nah, silakan diikuti terus acara ngobras di tiap minggu jam 8 sampai jam 10 malam. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih juga Pak Ula dan Pak Sugio yang tentu saja setiap minggu ini mendampingi kita orang sebagai yang miskin ilmu. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir. Saya doakan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.